melihat dari kekurangan orang lain, akan kekurangan dirinya. Dan ia tahu, bahwa tabiat karakter itu, berdekat-dekatan tentang mengikuti hawa nafsu. Sifat yang dipunyai oleh seorang teman, senantiasa asalnya dari teman yang lain atau dari yang lebih besar daripadanya atau sedikit daripadanya. Maka hendaklah ia mencari pada dirinya dan membersihkannya dari semua yang mencelanya dari orang lain. Mencukupilah bagimu dengan yang tersebut, untuk pendidikan diri. Kalau manusia semua meninggalkan apa yang tiada disukainya dari orang lain, niscaya mereka tiada memerlukan kepada pendidik. Orang bertanya kepada Nabi Isa, "Siapakah yang mendidik engkau?" Nabi Isa menjawab, "Tiada seorang pun mendidikku. Aku melihat kebodohan orang bodoh itu suatu kekurangan, maka aku jauhkan kebodohan itu." Ini semua adalah daya upaya orang yang tiada mempunyai guru yang arif bijaksana, yang cerdik, yang melihat kekurangan diri, yang penuh kasih sayang, yang menasehati bidang agama, yang selesai daripada mendidik dirinya, yang bekerja mendidik hamba Allah Ta'ala dan menasehati mereka. Siapa yang memperoleh orang seperti itu, maka sesungguhnya ia telah memperoleh dokter. Maka hendaklah ia tidak berpisah dengan orang itu. Orang itulah yang menyembuhkannya dari sakitnya, dan melepaskannya daripada kebinasaan yang dihadapinya. Penjelasan, dalil-dalil yang diambil dari orang-orang bermata hati dan dalil-dalil agama, bahwa jalan pada pengobatan penyakit hati itu ialah, meninggalkan nafsu syahwat. Dan unsur penyakitnya, ialah menuruti nafsu syahwat. Ketahuilah kiranya, bahwa apa yang telah kami sebutkan, jika Anda perhatikan dengan mata yang penuh perhatian, niscaya terbukalah mata hati Anda dan tersingkaplah bagi Anda segala penyakit hati, sakitnya dan obatnya, dengan nur ilmu dan yakin. Jikalau Anda lemah dari yang demikian, maka tidak seyogyanya Anda, kehilangan pembenaran tasdik dan iman, dengan jalan menemui dan mengikuti, bagi orang yang berhak mengikuti. Sesungguhnya iman itu mempunyai tingkat, sebagaimana ilmu itu mempunyai tingkat. Ilmu itu berhasil sesudah iman. Dan ilmu itu di belakang iman. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu kepada derajat yang tinggi. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Siapa yang membenarkan, bahwa menentang nafsu syahwat itu, adalah jalan kepada Allah, Azza wa Jalla dan ia tidak memperhatikan kepada sebab dan rahasianya, maka ia termasuk di antara orang-orang yang beriman. Dan apabila ia memperhatikan kepada apa yang telah kami sebutkan, tentang penolong-penolong nafsu syahwat, maka ia termasuk di antara orang-orang yang memperoleh ilmu. Masing-masing dijanjikan oleh Allah akan kebaikan, sorga. Dan yang dikehendaki iman dengan hal ini, dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan ucapan para ulama itu, sangat banyak dari dapat dihinggakan. Allah Ta'ala berfirman, dan menahan dirinya dari hawa nafsu. Sesungguhnya sorga tempat diamnya. Surat 79 An-Nazi'at ayat 40-41. Allah Ta'ala berfirman, mereka itu orang-orang yang telah diuji oleh Allah hatinya untuk takwa. Surat 49 Al-Hujurat ayat 3. Ada yang mengatakan, dicabut oleh Allah dari hatinya kesukaan kepada nafsu syahwat. Nabi bersabda, orang mukmin itu di antara 5 kesulitan, orang mukmin sendiri yang dengki kepadanya, orang munafik yang marah kepadanya, orang kafir yang memeranginya, setan yang menyesatkannya dan hawa nafsu yang bertengkar dengan dia. Nabi menerangkan, bahwa hawa nafsu itu musuh yang bertengkar, yang harus dilawannya dengan mujahadah perjuangan yang sengit. Diriwayatkan, bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud, "Hai Daud, berilah nasihat dan peringatan kepada teman-temanmu akan memakan nafsu syahwat. Sesungguhnya hati yang tergantung akalnya dengan nafsu syahwat dunia itu, terdinding terhijab daripadaku.
Nabi Isa bersabda, amat baiklah orang yang meninggalkan nafsu syahwat yang sekarang, untuk memperoleh yang dijanjikan, yang gaib, yang tidak dilihatnya. Nabi kita bersabda kepada suatu kaum orang banyak, yang datang dari perjuangan, jihad, selamat datang bagi kamu sekalian, yang datang dari perjuangan kecil al-jihadul asghar ke perjuangan besar al-jihadul akbar. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah perjuangan besar itu? Rasulullah menjawab, berjuang dengan hawa nafsu. Nabi bersabda, pejuang al-mujahid ialah orang yang memperjuangkan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, cegahlah yang menyakiti kamu dari hawa nafsumu. Dan janganlah kamu turuti hawa nafsu itu pada perbuatan maksiat terhadap Allah. Jadi, hawa nafsu itu akan memusuhi kamu pada hari kiamat. Lalu sebahagian kamu akan mengutuki sebahagian yang lain. Kecuali diampuni oleh Allah dan ditutupnya. Sufyan Ats-Tsuri berkata, tiada aku obati sesuatu, yang lebih sukar kepadaku, daripada hawa nafsuku. Sekali untukku, bermanfaat bagiku, dan sekali atas diriku, mendatangkan melarat atas diriku. Abdul Abbas Al-Mausali berkata kepada nafsunya, hai nafsu, tidak di dalam dunia, bersama anak raja-raja engkau bersenang-senang. Dan tidak pada mencari akhirat, bersama hamba-hamba Allah, engkau bersungguh-sungguh. Seolah-olah aku dengan engkau, di antara sorga dan neraka engkau kurung. Hai nafsu, apakah engkau tiada malu? Al-Hasan Al-Basri berkata, tiadalah binatang yang sukar dikendarai, yang lebih memerlukan kepada kekang yang kuat, dari nafsu engkau sendiri. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, berjuanglah menentang hawa nafsumu dengan pedang latihan. Dan latihan itu di atas 4 cara, yang menguatkan dari makanan, memicingkan mata dari tidur, yang perlu dari perkataan dan menahan kesakitan dari semua manusia. Dari sedikit makan itu terjadilah mati nafsu syahwat. Dari sedikit tidur, bersihlah semua kehendak. Dari sedikit berkata-kata, selamatlah dari segala bahaya. Dan dari menahan kesakitan sampailah kepada segala tujuan. Tiada suatu pun yang lebih sukar atas seorang hamba, selain sopan santun ketika kekasaran dan sabar atas kesakitan. Apabila bergerak kehendak dari nafsu syahwat dan dosa dan bergelora daripadanya keenakan perkataan yang sia-sia, niscaya dicabut pedang sedikit makan dari sarungnya tahajud dan sedikit tidur. Dan dipukulnya dengan tangan kelesuan dan sedikit berbicara. Sehingga ia terputus dari kezaliman dan balas dendam. Lalu ia aman daripada malapetakannya, di antara manusia-manusia yang lain. Dan dibersihkannya dari kegelapan segala keinginannya. Maka terlepaslah ia dari segala tipuan bahayanya. Maka ketika itu, jadilah nafsu tadi bersih dan bercahaya, yang ringan kerohanian. Lalu ia berkeliling di lapangan kebajikan. Dan berjalan pada jalanan ketaatan. Seperti kuda, yang tangkas di lapangan. Dan seperti raja yang berjalan-jalan di taman. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata pula, musuh manusia itu 3, dunianya, setannya dan nafsunya. Maka jagalah diri dari dunia dengan zuhud, dari setan dengan menentangnya dan dari nafsu dengan meninggalkan segala keinginan. Sebahagian hukama, ahli hikmah atau filosof berkata, siapa yang dikuasai oleh nafsu, maka ia menjadi tawanan dalam sumur keinginannya, terkurung dalam penjara kecenderungannya, dipaksakan dan diikatkan kekangnya dalam tangan hawa nafsu itu. Lalu nafsu itu menariknya menurut sekehendaknya. Maka ia mencegah hatinya dari segala yang faedah. Ja'far bin Hamid berkata, telah sepakat para ulama dan hukama, bahwa nikmat akhirat tidak akan diperoleh, kecuali dengan meninggalkan nikmat dunia. Abu Yahya Al-Warraq berkata, siapa yang merelai anggota-anggota badannya dengan nafsu syahwat, maka ia telah menanamkan dalam hatinya, pohon penyesalan. Wahib bin Al-Wad berkata, apa yang berlebih dari roti, maka itu nafsu syahwat.
Dan ia berkata pula, siapa yang mencintai nafsu syahwat dunia, maka hendaklah ia bersiap untuk kehinaan. Diriwayatkan, bahwa perempuan pembesar itu tempat Nabi Yusuf pada mulanya di Mesir, berkata kepada Nabi Yusuf, sesudah Nabi Yusuf memiliki gudang kekayaan bumi dan perempuan pembesar itu duduk di tepi jalan, pada hari berjalannya rombongan Yusuf dan adalah Yusuf berkendaraan dalam rombongan, yang jumlahnya kira-kira 12.000 para pembesar kerajaannya, Maha Suci Tuhan yang menjadikan raja-raja, menjadi budak, disebabkan perbuatan maksiat. Dan menjadikan budak menjadi raja, disebabkan ketaatannya kepada Tuhan. Sesungguhnya sifat rakus dan nafsu syahwat, menjadikan raja-raja itu menjadi budak. Dan demikianlah balasan terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Sabar dan takwa itu menjadikan budak menjadi raja. Lalu Yusuf menjawab, sebagaimana diterangkan oleh Allah Ta'ala, dalam kitab suci Al-Quran, surat Yusuf ayat 90, sesungguhnya, barang siapa yang menjaga dirinya dari kejahatan dan berhati teguh, sabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Junaid berkata, pada suatu malam aku tidak tidur. Lalu aku bangun mengerjakan salat wiridku. Maka aku tiada memperoleh halawah kemanisan iman, yang sudah aku peroleh sebelumnya. Lalu aku ingin tidur. Tetapi aku tidak mau tertidur. Lalu aku duduk, maka aku tidak sanggup duduk. Lalu aku keluar. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki terbungkus dalam baju bulu, tercampak di atas jalan. Tatkala ia merasa dengan kedatanganku, lalu ia berkata, "Hai Abul Qasim, telah tiba saatnya kepadaku." Lalu aku menjawab, "Wahai tuanku, dengan tidak ada perjanjian lebih dahulu." Lalu orang itu menjawab, "Ada. Aku telah bermohon pada Allah, Azza wa Jalla, bahwa ia menggerakkan hatimu untukku." Lalu aku menjawab, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berbuat demikian. Apa hajat tuan hamba?" Orang itu menjawab, "Kapankah penyakit nafsu itu menjadi obatnya?" Lalu aku menjawab, "Apabila nafsu itu menentang keinginannya." Orang itu lalu menghadapkan kata-katanya kepada nafsunya, seraya berkata, "Dengarlah. Dengan ini, telah aku jawab kepada engkau 7 kali. Tetapi engkau enggan mendengarnya, kecuali dari Al-Junaid. Nah, sekarang engkau telah mendengar daripadanya." Kemudian orang itu pergi dan aku tidak mengenalnya. Yazid Ar-Rakashi berkata, "Untukmu air dingin di dunia, tidak untukku. Mudah-mudahan aku memperolehnya di akhirat nanti." Seorang laki-laki bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, "Kapankah aku berbicara?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Apabila engkau ingin diam." Orang itu bertanya lagi, "Kapankah aku diam?" Umar menjawab, "Apabila engkau ingin berbicara." Ali berkata, "Siapa yang ingin kepada sorga, niscaya ia melupakan nafsu syahwatnya di dunia." Adalah Malik bin Dinar berjalan-jalan di pasar. Apabila ia melihat sesuatu yang diingininya, lalu ia berkata kepada nafsunya, "Sabarlah. Demi Allah, aku tiada melarang engkau, melainkan karena kemuliaan engkau atas diriku." Jadi, telah sepakat para ulama dan hukama, bahwa tiada jalan kepada kebahagiaan akhirat, selain dengan mencegah nafsu dari keinginan dan menentang segala nafsu syahwat. Maka percaya dengan ini, wajib. Adapun ilmu penguraian tentang nafsu syahwat yang ditinggalkan dan yang tidak ditinggalkan itu, tidak dapat diketahui, selain dengan apa yang telah kami sebutkan dahulu. Hasil latihan dan rahasianya ialah, bahwa nafsu itu tidak mencari kesenangan dengan sesuatu yang tidak akan diperoleh nanti di dalam kubur, kecuali sekadar perlu. Maka itu, terbatas kepada, makan, kawin, pakaian, tempat tinggal dan semua yang diperlukan, sekedar hajat dan penting. Maka sesungguhnya, kalau ia sudah memperoleh kesenangan dengan sesuatu, niscaya melekat dan hatinya jinak kepadanya. Apabila ia telah mati,
maka ia bercita-cita kembali ke dunia, disebabkan sesuatu tadi. Tiada bercita-cita kembali ke dunia, selain orang yang tiada memperoleh keuntungan di akhirat dalam suatu hal pun. Dan tiada terlepas dari yang demikian, selain bahwa hati itu sibuk dengan marifah, ya ilmu mengenal Allah, cinta, bertafakur, berfikir, dan sepenuh hati kepada Allah. Tiada tenaga untuk yang demikian, selain dengan bantuan Allah. Dan ia singkatkan dari dunia, kepada apa yang menolak segala penghalang zikir dan pikiran saja. Siapa yang tidak sanggup di atas hakikat yang demikian, maka hendaklah didekatinya. Manusia padanya 4 macam. Pertama, orang yang terbenam hatinya dengan mengingati, zikir kepada Allah. Ia tiada menoleh kepada dunia, selain pada yang penting untuk penghidupan. Orang ini termasuk orang-orang sidikin. Dan tiada sampai kepada tingkat ini, selain dengan latihan panjang dan sabar atas segala keinginan pada waktu yang lama. Kedua, orang yang telah terbenam dunia dalam hatinya. Dan tiada lagi tinggal zikir kepada Allah Ta'ala dalam hatinya, selain dari sekadar pembicaraan diri, haditsin nafsi, di mana ia menyebutkannya dengan lidah, tidak dengan hati. Orang ini termasuk orang-orang yang binasa. Ketiga, orang yang berbuat untuk dunia dan agama. Akan tetapi yang banyak pada hatinya, ialah agama. Maka orang ini, tak boleh tidak, datang di neraka. Tetapi ia bebas dari neraka dengan segera, menurut banyak zikirnya kepada Allah Ta'ala dalam hatinya. Keempat, orang yang berbuat dengan dunia dan agama bersama-sama. Tetapi lebih banyak dunia dalam hatinya. Orang ini lama tinggalnya di neraka. Tetapi tiada mustahil ia akan keluar dari neraka, karena kuat zikirnya kepada Allah Ta'ala dalam hatinya dan mantapnya zikir itu dalam lubuk hatinya. Walaupun ingatan kepada dunia itu, lebih banyak pada hatinya. Wahai Allah Tuhanku, kami berlindung dengan Engkau dari azab Engkau. Sesungguhnya Engkaulah tempat berlindung. Mungkin ada orang yang berkata, bahwa bersenang-senang dengan hal mubah, yang dibolehkan oleh agama itu dibolehkan. Maka bagaimana bersenang-senang itu, menjadi sebab jauhnya daripada Allah, Azza wa Jalla. Itu adalah khayalan lemah. Bahkan mencintai dunia itu kepala semua kesalahan dan sebab batalnya semua kebaikan. Hal mubah yang keluar dari sekedar diperlukan, juga termasuk sebahagian dari dunia. Dan menjadi sebab jauhnya daripada Allah Ta'ala. Dan akan datang uraian itu pada kitab celaan dunia nanti. Ibrahim Al-Hawas berkata, pada suatu kali aku berada pada pegunungan Al-Lukam di Syria. Lalu aku melihat buah delima. Maka timbul keinginanku kepada buah delima itu. Lalu aku ambil sebuah, aku belah dan aku dapati rasanya masam. Lalu aku pergi dan aku tinggalkan buah delima itu. Maka aku lihat seorang laki-laki tercampak di atas tanah dan telah berkumpul lalat-lalat atas badannya. Maka aku memberi salam, dengan ucapan, Assalamu alaika. Lalu ia menjawab, Wa alaikas salamu ya Ibrahim. Maka aku bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu ia menjawab, siapa yang mengenal Allah, Azza wa Jalla, niscaya tiada suatu pun tersembunyi kepadanya. Maka aku menjawab, aku melihat bagimu suatu hal serta Allah, Azza wa Jalla. Jikalau kamu bermohon kepadanya, untuk dipeliharanya engkau dari lalat-lalat ini. Lalu ia menjawab, aku pun melihat bagimu suatu hal serta Allah Ta'ala. Jikalau engkau bermohon kepadanya, untuk dipeliharanya engkau dari keinginan kepada buah delima. Sesungguhnya sengatan delima akan didapati oleh manusia sakitnya pada hari akhirat. Sedang sengatan lalat, akan didapati sakitnya di dunia. Lalu aku tinggalkan orang tersebut dan aku pergi. As-Siri berkata, aku semenjak 40 tahun yang lampau, diminta oleh nafsuku, supaya aku membenamkan roti dalam air manisan. Maka aku tidak makan roti yang demikian itu. Jadi,
Tidak mungkin memperbaiki hati untuk menempuh jalan akhirat, sebelum nafsu dilarang bersenang-senang dengan hal mubah. Sesungguhnya nafsu, apabila tidak dilarang dari sebahagian hal-hal mubah, niscaya nafsu itu loba pada hal-hal yang terlarang. Siapa yang bermaksud memelihara lidahnya daripada mengumpat dan kata-kata yang tidak perlu, maka menjadi haknya, bahwa ia harus diam, selain dari zikir kepada Allah Ta'ala dan hal-hal yang penting pada agama. Sehingga matilah keinginannya berkata-kata. Ia tidak berkata-kata, selain yang benar. Lalu diamnya itu adalah ibadah dan perkataannya pun adalah ibadah. Manakala mata membinasakan melemparkan pandangannya kepada tiap-tiap sesuatu yang baik, niscaya mata itu tidak menjaga pandangannya kepada apa yang tidak halal. Begitu pula keinginan-keinginan yang lain. Karena yang dia ingini akan yang halal, barang itu pulalah yang dia ingini akan yang haram. Keinginan, syahwah, itu satu. Dan haruslah kepada hamba Allah, mencegahnya dari yang haram. Kalau syahwah keinginan itu tidak dibiasakan terbatas kepada syahwah keinginan, sekedar yang penting, maka syahwah keinginan itu akan mengalahkannya. Inilah salah satu bahaya hal-hal yang mubah dibolehkan. Dan di sebaliknya terdapat bahaya-bahaya besar, yang lebih besar dari yang tersebut tadi. Yaitu, nafsu itu gembira dengan bersenang-senang di dunia. Ia cenderung kepada dunia dan merasa tentram kepada dunia, dengan kegembiraan dan kesalahan. Sehingga nafsu itu menjadi mabuk, seperti orang mabuk yang tidak sembuh dari kemabukannya. Kesenangan duniawi itu racun yang membunuh, yang mengalir dalam urat. Lalu keluarlah dari hati, ketakutan, kegundahan, ingatan kepada mati dan huru-hara hari kiamat. Inilah, yang dinamakan, mati hati. Allah Ta'ala berfirman, mereka rela dengan kehidupan yang dekat dunia, dan sudah merasa tentram dengan itu. Surat 10 Yunus ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, sedangkan kesukaan kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat, hanyalah sementara waktu. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah olehmu, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megah antara sesama kamu, berlomba banyak kekayaan dan anak-anak, perumpamaannya bagai hujan, yang menakjubkan orang-orang kafir, melihat tumbuh tanamannya, kemudian itu menjadi kering dan engkau lihat kuning warnanya, lalu menjadi hancur. Dan di hari akhirat siksa yang sangat keras untuk orang yang bersalah, dan ampunan dari Tuhan dan keridaan untuk orang yang mengerjakan kebaikan. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan tipuan semata. Surat 57 Al-Hadid ayat 20. Semua yang tersebut itu adalah celaan kepada dunia. Kita bermohon kepada Allah akan keselamatan. Maka orang-orang yang berhati teguh kuat, mencoba hatinya mendatangi dunia pada waktu senang. Lalu mereka memperoleh hatinya kesat dan liar, jauh daripada memperoleh bekas pada mengingati Allah dan hari akhirat. Dan mereka mencoba hatinya pada waktu sedih. Lalu mereka memperolehnya lembut, halus, bersih, menerima bekas zikir kepada Allah. Lalu mereka mengetahui, bahwa kelepasan itu adalah pada kesedihan yang terus-menerus, jauh dari sebab-sebab kesenangan dan tenggelam dalam kenikmatan. Lalu mereka putuskan hatinya dari kelezatan dunia, dan membiasakannya bersabar dari segala nafsu syahwat, halalnya dan haramnya. Mereka mengetahui, bahwa yang halal itu ada perhitungan, yang haram itu ada siksaan, dan yang meragukan di antara keduanya itu, ada celaan, yaitu, semacam azab juga. Siapa yang diperdebatkan hitungan amalannya di lapangan kiamat nanti, maka sesungguhnya ia telah memperoleh azab. Maka mereka melepaskan dirinya dari azab itu. Dan mereka sampai kepada kemerdekaan dan milik yang kekal di dunia dan di akhirat, dengan terlepasnya dari tawanan nafsu syahwat dan perbudakannya.
Dan hati jinak dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan sibuk dengan mentaatinya. Mereka berbuat dengan nafsu syahwat, apa yang diperbuat dengan burung liar, apabila dimaksudkan mendidiknya dan mengubahkannya dari melompat-lompat dan liar, kepada menuruti dan terdidik. Maka pertama-tama, burung itu dikurung dalam sangkar gelap dan ditutup kedua matanya. Sehingga berhasil ia terputus dari dapat terbang lagi di udara lepas. Dan ia lupa dari naluri lepas bebas yang disukainya selama ini. Kemudian, disayangi dengan daging, sehingga ia jinak kepada tuannya dan disukainya benar-benar. Apabila dipanggil, ia menyahut. Dan manakala ia mendengar suara tuannya, niscaya ia kembali kepadanya. Begitu pula lah jiwa, tiada jinak kepada Tuhannya dan tiada selalu berzikir kepadanya, selain apabila jiwa itu terlepas dari kebiasaannya. Pertama-tama dengan menyendiri hilwah dan uzlah, mengasingkan diri, supaya terpelihara pendengaran dan penglihatan dari segala yang disukai. Kedua, jiwa itu dibiasakan dengan memuji Allah, berzikir dan berdoa di dalam menyendiri tadi. Sehingga sangatlah jinaknya dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai ganti dari jinaknya dengan dunia dan keinginan-keinginan yang lain. Yang demikian itu terasa berat bagi seorang murid pada permulaannya. Kemudian, terasa nikmat pada kesudahannya. Seperti anak kecil yang dihentikan dari menyusu pada susuan ibunya, adalah sangat berat bagi anak kecil itu. Karena sesaat pun ia tidak sabar. Maka karenanya, bersangatan tangisnya dan gundahnya ketika dihentikan susuan itu. Dan anak itu sangatlah menolak makanan yang disuguhkan kepadanya, sebagai ganti dari susu. Akan tetapi, apabila terus tidak diberikan susu dari sehari ke sehari dan sangatlah payahnya bersabar dan ia sangat lapar, niscaya diambilnya makanan itu karena terpaksa. Kemudian, jadilah yang demikian itu menjadi tabiat baginya. Jikalau, sesudah itu ia dikembalikan kepada susuan lagi, niscaya ia tidak mau kembali kepadanya. Ia tidak menyukai lagi susuan, memandang jijik kepada susu dan menyukai makanan. Begitu pula binatang kendaraan. Pada mulanya, tiada menyukai pelana, kekang dan dikendarai. Lalu, binatang itu dibawa kepada yang demikian, dengan paksaan. Ia tidak mau terlepas yang telah dijinakinya dengan rantai dan ikatan pada mulanya. Kemudian, disukainya dengan pelana itu, di mana ia ditinggalkan pada tempatnya, berhenti tanpa diikat. Maka begitu pula, nafsu itu dididik, sebagaimana mendidik burung dan binatang kendaraan. Mendidiknya, ialah mencegahnya daripada memandang, menyukai dan merasa senang dengan nikmat dunia. Bahkan dengan semua yang akan diceraikannya dengan mati. Karena akan dikatakan kepadanya, cintailah apa yang engkau cintai. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia. Apabila ia tahu, bahwa siapa yang mencintai sesuatu, yang harus akan berpisah dengan dia dan sudah pasti merasa tiada berbahagia dengan perpisahan itu, niscaya hatinya akan sibuk dengan mencintai sesuatu yang tiada akan berpisah. Yaitu, zikir, menyebut dan mengingati Allah Ta'ala. Sesungguhnya zikir itu akan menemaninya dalam kubur dan tiada akan berpisah dengan dia. Semua itu akan sempurna mula pertama dengan kesabaran dalam beberapa hari yang sedikit jumlahnya. Dan umur itu adalah sedikit sekali, apabila dibandingkan kepada masa hidup akhirat. Orang yang berakal rela menanggung kesulitan dalam perjalanan, dalam mempelajari pekerjaan tangan dan lainnya dalam waktu sebulan, untuk memperoleh kesenangan setahun atau dalam suatu masa. Semua umur dengan dibandingkan kepada suatu yang lama, adalah kurang dari sebulan, dibandingkan kepada umur dunia. Maka tak boleh tidak bersabar dan berjuang, bermujahadah. Ketika pagi, maka kaum itu memujikan perjalanan malam. Dan hilanglah kebutaan ngantuk dari mereka. Sebagaimana dikatakan Ali,
Jalan mujahadah, bersungguh-sungguh dan riatlah, melatih diri berbeda bagi masing-masing manusia, menurut perbedaan hal ihwalnya. Yang pokok, masing-masing orang meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya dari sebab-sebab duniawi. Orang yang merasa gembira dengan harta atau kemegahan atau disebabkan diterima pada pengajarannya atau merasa mulia menjadi hakim atau menjadi penguasa atau disebabkan banyak pengikut pada mengajar dan memfaedahkan ilmu kepada orang, maka seyogialah pertama-tama ditinggalkan apa yang menjadi kesenangannya. Karena jikalau ia dilarang dari sesuatu yang demikian dan dikatakan kepadanya, pahalamu di akhirat, yang tiada berkurang dengan larangan itu, maka ia tiada merasa senang yang demikian dan merasa pedih hatinya. Maka orang itu termasuk di antara orang yang menyenangi dengan kehidupan duniawi dan merasa tentram dengan itu. Hal yang demikian membinasakan dirinya. Kemudian, apabila ia meninggalkan sebab-sebab kesenangan, maka hendaklah ia mengasingkan diri dari manusia. Dan hidup sendirian dengan dirinya sendiri. Dan hendaklah ia mengintip hatinya. Sehingga ia tiada sibuk, selain dengan mengingati Allah, zikir, dan berpikir padanya. Dan hendaklah ia mengintip tentang nafsu syahwat dan bisikan, was-was, yang tampak pada dirinya. Sehingga dicegahnya materi tersebut manakala muncul. Karena tiap-tiap bisikan itu mempunyai sebab. Dan bisikan itu tidak akan hilang, selain dengan memotong sebab itu dan hubungannya. Hendaklah selalu berbuat demikian selama umur masih ada. Dan perjuangan jihad itu tiada akhirnya, selain dengan datangnya mati. Penjelasan, tanda-tanda kebagusan akhlak. Ketahuilah kiranya, bahwa tiap-tiap manusia itu, tiada mengetahui dengan kekurangan dirinya. Apabila ia berjuang menentang nafsunya, dengan perjuangan sedikit saja, sehingga ia meninggalkan kekejian-kekejian perbuatan maksiat, kadang-kadang lalu ia menyangka sendiri, bahwa ia telah membersihkan dirinya dan membaguskan akhlaknya. Dan merasa tidak perlu lagi mujahadah, bersungguh-sungguh. Dari itu, maka tak boleh tidak, dijelaskan tanda kebagusan akhlak. Sesungguhnya kebagusan akhlak itu, ialah iman. Dan keburukan akhlak itu, ialah nifak sifat orang munafik. Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang mukmin dan orang munafik dalam kitabnya. Dan sifat-sifat itu pada jumlahnya, adalah buah hasil kebagusan akhlak dan keburukan akhlak. Maka marilah kami kemukakan sebahagian dari yang demikian, untuk diketahui tanda kebagusan akhlak. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Dan yang menjauhkan diri dari perkataan yang kotor. Dan yang mengerjakan perbuatan suci, membayarkan zakat dan bersedekah. Dan yang menjaga kehormatannya, tidak melepaskan syahwatnya. Melainkan kepada istrinya atau kepunyaan tangan kanannya, sahaya perempuan. Maka sesungguhnya mereka itu tiada tercela. Tetapi, orang-orang yang mencari selain dari itu, maka merekalah orang-orang yang melanggar batas. Dan orang beriman dan beruntung juga, orang-orang yang memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya serta janji yang dibuatnya. Dan yang menjaga sembahyangnya. Itulah orang-orang yang mempusakai. Surat 23 Al-Mukminun ayat 1-10. Allah berfirman, orang-orang yang taubat kepada Allah, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang memuji Allah, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang menyuruh mengerjakan perbuatan baik, orang-orang yang melarang mengerjakan kejahatan dan orang-orang yang menjaga batas-batas aturan Allah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Surat 9 At-Taubah ayat 112. Allah Azza wa Jalla berfirman, sebenarnya orang-orang yang beriman itu, ialah mereka yang ketika disebut nama Allah, hatinya penuh ketakutan dan apabila dibacakan kepadanya keterangan-keterangannya, bertambah keimanannya karena itu dan mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhannya.
Mereka tetap mengerjakan salat dan membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang sebenarnya beriman. Surat 8 Al-Anfal ayat 2-4. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopannya, dan apabila orang-orang yang bodoh menghadapkan perkataan kepadanya, dijawabnya, selamat. Dan mereka yang pada malam hari menyembah Tuhan, sujud dan berdiri. Dan mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kiranya dari kami siksaan neraka. Sesungguhnya siksaan neraka itu memilukan hati. Sesungguhnya itulah kediaman dan tempat tinggal yang amat buruk. Dan mereka itu, apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui batas dan tiada pula bersifat kikir, tetapi pertengahan antara keduanya. Dan mereka itu tiada menyeru Tuhan yang lain di samping Allah dan tidak membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah membunuhnya, melainkan untuk keadilan, dan mereka tiada melakukan perzinahan. Dan siapa yang mengerjakan semua itu, niscaya akan menemui hukuman. Kepadanya akan diperlipat gandakan siksaan pada hari kiamat dan mereka tetap di sana dalam keadaan terhina. Kecuali orang yang telah kembali taubat dan mengerjakan perbuatan baik, maka kejahatan orang-orang itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan orang yang kembali taubat dan mengerjakan perbuatan baik itu, maka sesungguhnya dia kembali kepada Allah dengan diterima baik. Dan mereka yang tidak mau menjadi saksi palsu dan apabila melampaui perkara yang omong kosong, mereka berlalu dengan hormatnya. Dan mereka itu, apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan, mereka tiada bersikap menulikan telinga dan membutakan mata. Dan mereka itu berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada istri kami dan turunan menjadi cahaya mata dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Mereka mendapat tempat yang tinggi, sebagai pembalasan dari kesabaran mereka dan di sana mereka akan mendapat penghormatan selamat datang dan kebahagiaan. Mereka kekal di sana. Alangkah baik kediaman dan tempat tinggalnya. Katakan, Tuhanku tidak akan memperhatikan kamu, kalau tiada doa ibadah kamu. Sesungguhnya kamu telah mendustakan Tuhan, karena itu, hukuman pasti datang. Surat 25 Al-Furqan ayat 63-77. Siapa yang menjadi pertanyaan tentang keadaannya, maka hendaklah ia mengemukakan dirinya pada ayat-ayat yang tersebut di atas. Adanya semua sifat-sifat itu menjadi tanda baik akhlaknya. Tidak adanya sifat-sifat itu, menjadi tanda buruk akhlaknya. Adanya sebahagian dan tidak adanya sebahagian menunjukkan adanya sebahagian kebaikan akhlak dan tidak baiknya sebahagian. Maka hendaklah ia berusaha memperoleh yang tidak ada dan menjaga yang sudah ada. Rasulullah menyifatkan orang mukmin dengan banyak sifat. Dan dengan semua itu ditunjukkannya kepada akhlak yang baik. Beliau bersabda, orang mukmin itu mencintai saudaranya, apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Nabi bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Nabi bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nabi bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nabi menyebutkan, bahwa sifat-sifat orang mukmin itu, ialah, kebaikan akhlak. Beliau bersabda, orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya, ialah mereka yang terbaik akhlaknya. Nabi bersabda, apabila engkau melihat orang mukmin itu pendiam dan lemah lembut, maka dekatilah dia, karena dia itu akan diajarkan hikmah. Nabi bersabda, siapa yang menyenangkannya oleh kebaikannya dan memburukkannya oleh kejahatannya, maka dia adalah orang mukmin yang sempurna.
Nabi bersabda, tidak halal tidak dibolehkan, bagi orang mukmin, menunjuk kepada